ta'wil warzuqna fahmal mursyalin Allahumma aftah lana futuhal arifin. Saya diberi tajuk dinamika dakwah Islam di era global. Dinamika sesuatu yang mengandung tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kalau dihubung kaitkan dia dengan dakwah, maknanya dakwah yang semakin kuat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana lebih baik zaman dulu dengan zaman sekarang, saya katakan dakwah sekarang lebih kuat. Dulu masa saya kecil, rumah tahfiz Quran, pondok tahfiz Quran tidak sebanyak sekarang. Sekarang di mana-mana merata-rata. Zaman saya belajar BA tahun 96, untuk latihan mendengar khutbah bahasa Arab mesti kirim kaset ke orang pergi umrah. Balik umrah lupa pula dia beli. Mesti kalau dia ada bawa newspaper, majalah dari balik haji, balik umrah, baru kita boleh baca. Atau bungkus-bungkus yang dia bawa tulis Arab. Zaman sekarang selalu bergerak, berawal dari website, kemudian datang YouTube, kemudian bergerak lagi menuju yang lebih cepat lagi Instagram, semakin pendek lagi TikTok, semakin singkat lagi Instastory. Jadi orang awalnya panjang, lama-lama paling sedikit pendek, lama-lama scroll tak ada baca sekali. Jadi semakin cepat, semakin bergerak, semakin berkembang. Bila dai tidak memahami ini dengan baik, maka jamaah merasa sedang berhadapan dengan orang hidup di abad ke-7. Sedangkan dai adalah menjadi jembatan. Dia memahami teks masa lalu, masa silam, tapi dia hidup di masa sekarang. Inilah dai. Ini dinamika. Kemudian dia mesti paham dakwah. Dakwah adalah memberikan motivasi kepada orang lain untuk menuju kebaikan, hidayah, amar ma'ruf nahi mungkar, supaya mereka dapat bahagia dunia akhirat. Jadi kalau keluar daripada ini, mungkin ada definisi lain, tapi saya pilihkan yang paling simpel ini, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini asas utama dalam dakwah. Bahwa yang lain-lain itu hanya alatnya saja, wasilah, tapi tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar supaya bahagia dunia akhirat. Untuk apa kita berdakwah? Orang kan sudah secara ekonomik dia maju, secara finance dia oke, tapi dia belum tentu dapat kebahagiaan akhirat. Dunia mungkin baldatun thayyibatunnya ya, tapi warabbun ghafurnya tidak. Macam mana Europe, macam mana negara-negara yang maju. Jadi dakwah di situ adalah tentang mengenalkan akhirat. Islam itu tidak hanya dunia, tapi juga ada apa yang selepas dunia. Tidak hanya bersifat physically, tapi yang tak nampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian globalisasi, proses masuk ke ruang lingkup dunia yang selama ini terhadkan pada kampung, pada college, pada university. Maka selepas masuk ke dalam global dunia alamiah, aulamah, maka orang seperti hidup di kampung yang kecil saja. Jadi kalau dulu kita berbicara dalam masjid, kita sampaikan pesan, tolong apa yang kita cakapkan di dalam masjid ini jangan sampai didengar orang lain. Sekarang tak boleh begitu. Sebab apa? Sebab streaming. Semua orang boleh dengar. Apa yang saya sampaikan subuh tadi di Jami' Asar Hasanil Bolkiah didengar orang dimanapun. Maka bila tersilap, tersalah sekali, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan sebab hujan sehari hilang kemarau setahun.
Pepatah orang Melayu zaman dulu amat sangat dalam maknanya untuk kita hari ini. 1 tahun kita sampaikan kebaikan, 1 mereka dapat kesalahan kita. Kalau kita bicara di depan murid kita akan maafkan. Kalau saya salah di hadapan jamaah, jamaah akan katakan, oh ini guru kami. Tapi bila di depan orang banyak, maka dia akan cut itu video, dia akan viralkan. Jadi memang da'i sekarang dengan da'i zaman dulu amat sangat jauh perbezaan. Jadi yang banyak saya ungkapkan ini lebih pada pengalaman-pengalaman, kemudian termasuk juga kesalahan-kesalahan, kekeliruan saya, supaya da'i-da'i jangan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Keledai tidak boleh jatuh ke tempat yang sama 2 kali. Beberapa kekeliruan, kesalahan orang lain kita ambil pelajaran dari situ, insya Allah. Suatu proses ketika semua orang di dunia dapat terhubung satu sama lain, baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Maka kita tengok bila orang tunjukkan satu budaya dia, semua orang di dunia akan memberikan komen tanpa melihat apa yang terjadi di daerah, di kawasan terkait. Satu fatwa yang dikeluarkan ulama pada muslim aqalliyah, minority, dibawa kepada yang majority, melepaskan teks daripada konteks. Nah, ini efek daripada global. Sebab dunia ini sudah seperti rumah yang kecil, jendelanya dibuka tingkap sehingga orang boleh menengok semua apa yang ada di dalam. Kesalahan kita, komentar, komen-komen manusia semua, baik yang kenal maupun tak kenal. Dakwah dulu dan kini. Dulu hanya terhad pada tazkirah, surau, masjid, baca kitab, di pondok. Sekarang, dulu jamaahnya banyak, nampak di mata jamaah banyak. Sekarang enggak. Boleh jadi kita hanya dengan kamera saja, berdua di dalam satu bilik. Jamaahnya di alam ghaib semua. Tapi yang mendengar kita banyak. Kita tahu berapa yang tonton kita. Saya setiap hari Selasa malam Rabu streaming dari pukul 8 hingga pukul 10 waktu Sumatera. Jadi kalau pukul 8 sana, sini pukul 9. Sudah 2 tahun. Subuh Rabu Riyadhus Shalihin juga streaming. Pukul 5 sana, maknanya sini pukul 6 sampai pukul 7, 30 menit soal jawab. Maknanya yang saya sampaikan itu didengar semua orang. Boleh jadi masa menyampaikan itu orang tidak ada kritik, dia bersetuju. Yang di masjid itu. Tapi yang di luar esok 2-3 hari kita tengok komen, atau dia potong, dia cut, dia tambahkan, dia laga kita dengan ustadz lain dan lain sebagainya. Itu memang kita mesti ada persiapan, siap. Kalau dulu siap bahannya saja, bahan presentation kita siap, apa yang nak kita ajarkan siap. Zaman sekarang siap juga, dan diri kita juga siap akan man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis kitab, maka dia sedang mempresentasikan isi kepalanya kepada orang banyak. Nah, jadi ketika kita sudah siap dalam dunia global ini, maka sesungguhnya kita sudah siap dengan apa yang terjadi. Dan memang sesungguhnya hidup adalah kemampuan kita, kesiapan kita untuk mengambil segala resiko. Semua pasti ada efeknya, semua pasti ada dampaknya. Maka kita siapkan diri sebagai seorang da'i dari dulu hingga masa saat ini. Rukunnya sebagaimana kita tahu sama, tak berubah dari dulu hingga sekarang. Mungkin yang berbeza adalah wasilahnya, dan wasilah itu memberikan efek kepada da'inya, kepada mad'u'nya, kepada risalah dakwahnya, dan wasilah yang kita pakai dalam berdakwah. Da'i orang yang mengajak kepada kebaikan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, selalu fiqh. Kalau sudah disebut dengan fiqh, selalunya fiqh syariat yang terkait dengan hukum halal, haram, makruh, mubah, sebagaimana yang didefinisikan dalam mazhab Syafi'i,
al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, fiqh. Tapi kemudian sekarang berkembang, ada fiqhul bi'ah, fiqhul aghani wal musiqa, Syekh Al-Qardawi. Termasuk juga fiqh dakwah, bagaimana dia memahami dakwah, liyatafaqahu, tidak hanya sebatas liyata'allamu, tapi juga secara mendalam. Makanya Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fid din, la tafqahuna tasbihahu. Digunakan kata faqih untuk pemahaman yang amat sangat mendalam. Kemudian menurut bahasa dia adalah da'a yad'u da'watan wa du'aan, mengajak, menghimbau, memanggil. Dan kalau sudah kita mengajak, menghimbau, memanggil, tentu mengajak itu dengan suara yang kuat. Nah, jadi belum ada lagi orang mengajak berbisik, ada juga. Atau mengajak melalui telepati dari hati ke hati. Macam mana kita mengajak dengan suara? Makanya ada dalam khutbah Nabi bersuara sampai matanya merah, sampai suara menggelegar seperti seruan panglima perang. Nah, ini semua adalah dakwah. Beberapa makna ad-da'watu ila ta'am. Jadi dakwah itu adalah mengajak makan. Maka bila kita tengok setiap dakwah selalu ada makan. Subuh tadi lepas dakwah ada makan. Dakwah makan. Dan beberapa masjid surau saya tengok di Kuala Lumpur, di Brunei, di Selangor, di Malaysia saya tengok masjid itu punya dapur, punya kuali, punya panci besar, orang pandai memasak, sehingga dia tidak membeli makanan tapi dimasak bersama. Lepas kaji makan, kaji subuh makan, duha makan, zuhur makan, asar makan, maghrib makan, isya makan. Saya makan sikit, tapi kalau udah ke Brunei, ke Malaysia, sikit-sikit makan. Dan orang kalau mengajak makan biasanya lembut, sila makan, makan dah siap. Belum pernah lagi ada orang makan. Macam mana orang nak selera makan? Nah, makanya dakwah itu dulu para habaib ulama itu datang, dia potongkan kambing, dia potongkan ayam, mengajak orang makan. Selepas makan perut dia kenyang, baru dia cerita tentang Nabi, cerita tentang Rasul, cerita tentang akhlak. Sekarang kita datang ke tempat orang lapar, kita cerita neraka. Jadi kalau ditanya, ayatnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Yang membezakan itu apa? Bicara di depan orang lapar dengan orang kenyang itu situasinya berbeza. Lalu kemudian mengajak kepada kebenaran ataupun kesesatan. Jadi mengajak kepada kesesatan pun da'i juga namanya. Jadi kalau ditanya itu siapa? Itu da'i. Tapi dia mengajak kepada kesesatan, ia da'i juga, da'i dhalalah. Mengajak kepada kesesatan. Sedangkan kita yang kita maksud adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada amar ma'ruf, kepada nahi mungkar, supaya selamat dunia akhirat. Yang ketiga, ada keinginan yang kuat. Jadi kalau ada da'i, sampaikan, lepas tu balik, dia bukan da'i, dia hanyalah multi level marketing. Karena kalau da'i, dia sampaikan, dia tanya, dia tengok, dia datang balik, dia hitung macam mana apa yang terjadi. Jadi kalau hanya setakat menyampaikan selepas itu bukan da'i. Maka da'i adalah keinginan yang amat sangat kuat untuk mengajak orang. Jadi kalau keinginan yang sangat kuat itu la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu setan, itu da'i yang paling hebat. Tapi da'i ilan nar, mengajak orang ke neraka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Begitu semangatnya dia. Tiba-tiba kita datang menyebut diri sebagai da'i, tapi kita ajak orang sekali, lepas itu kita berhenti. Kata setan, sebenarnya yang serius ini siapa, kata dia. Itu kenapa dia lebih serius daripada kita? Padahal kita yang mengatakan bahwa yang kita bawa ini adalah risalah dari Allah,
lalu kemudian ini adalah dakwah. Nah, jadi ada semangat keinginan yang amat sangat kuat dari diri seorang dai. Dakwah adalah menjelaskan kebenaran, kebaikan, hidayah. Nah, ini yang jarang dipahami sebagian setengah orang, menyingkap kebatilan, kasfil abatil. Jadi kalau ada orang membahas tentang Ahmadiyah, membahas tentang Syiah, membahas tentang Khawarij, lalu kemudian mengatakan, ini bukan dakwah ini. Dakwah itu adalah mengajak kepada sholat, mengajak kepada zikir. Maka menyingkap kebatilan juga dakwah. Jadi ketika ulama dulu menulis Al-Milal wan Nihal, lalu mereka menulis At-Tayyarat Al-Fikriyah, itu sesungguhnya mereka sedang berdakwah. Hanya saja salah satu dari bagian dakwah adalah menjelaskan ini yang batil-batil, ini yang hak-hak, kebatilan, penyimpangan, inhiraf, ilhad. Maka ini juga bagian dari dakwah. Hanya saja tak banyak orang. Selalunya kalau udah dakwah itu mengajak sholawat, mengajak zikir, mengajak sirah, sejarah Nabi. Padahal sebenarnya ini juga adalah bagian daripada dakwah. Termasuk berdebat. Berdebat juga adalah dakwah. Jadi mestinya memang mesti ada debat corner. Ada satu subjek mestinya tentang debat. Mengobati orang sakit juga dakwah. Kita belajar Fakulti Usuluddin, belajar takhrij hadis. Takhrij. Selepas kita belajar BA, Master, PhD, balik ke kampung, orang tak tahu takhrij hadis. Yang ada anak dia diganggu hantu, dia takhrij jin. Kan lain yang kita pelajari. Dan kita tak boleh tolak. Makanya kita belajar ruqyah syar'iyah, semuanya yang terkait dengan dakwah. Karena keberhasilan sukses kita di kelas belum tentu sukses di tengah masyarakat. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas, tapi jangan apa yang saya sampaikan ini nanti membuat semuanya jadi makbul. Tetap mumtaz, tapi ini mumtaz kita yang terbatas pada subjek kita, pada bidang yang kita tekuni. Tapi nanti di masyarakat kita akan menghadapi berbagai macam cabaran-cabaran dakwah. Maka ada kalanya dengan bil hikmah, ada al mau'izatil hasanah, tapi juga jadilhum billati hiya ahsan, mujadalah juga adalah bagian daripada dakwah. Maka kalau kita tengok Syekh Rahmatullah Al-Hindi, Izharul Haq, itu debatnya luar biasa. Maka Inggris yang masa itu menjajah India, dia merasa Imam Rahmatullah Al-Hindi ini ancaman terhadap tafsir. Lalu kemudian mereka menghalau dia lari ke Riyadh. Lalu kemudian akhirnya dia di Makkah, dan di Makkah dia mendapatkan satu tanah wakaf dari seorang perempuan yang kaya bernama Saula. Lalu tanah wakaf itu didirikan sekolah, itulah dia Madrasah Saulatiyah. Nah, itu diantara, dan itu menjadi wasilah dakwah. Lalu rupanya buku itu dibaca oleh seorang penjual garam di Afrika Selatan. Jadi ayah dia ini jual garam. Setiap hari orang datang untuk mengajak dia beralih agama, tinggalkanlah Islam. Setiap hari yang menjaga garam ini budak, anak tukang garam ini. Anak tukang garam itu membaca, dia tengok buku ayahnya Izharul Haq 2 juzuk, dia baca, dia hafaz, dia kuasai. Akhirnya dia debat orang-orang yang datang, yang selalu tiap hari ingin merosakkan akidah dia. Budak kecil itu bernama Ahmad Deedat. Lalu kemudian mendirikan Islamic Propagation Center International, IPCI, di Durban, Afrika Selatan. Jadi betapa kalau kita meninggalkan satu warisan tentang debat, dan dari Rahmatullah Al-Hindi turun kepada Ahmad Deedat, turun kepada Zakir Naik, itu adalah debat. Dan itu juga bagian dari dakwah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau nak dakwah, dakwah ajalah, cerita tentang sabar, cerita tentang qanaah, cerita tentang tawakal, itu dakwah. Tapi jidal juga dakwah. Ada setengah orang mengatakan, kalau kita nak dakwah, dakwah saja, jangan bahas akidah orang. Ini agama Islam, beza dengan yang lain.
Masalah akidah juga kita bahas. Kalau akidah orang tidak boleh kita bahas, lalu bagaimana kita saat membaca laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa. Bagaimana kita membahas ini semua? Apakah waktu membaca ayat itu kita sirkan karena dia terkait dengan akidah orang lain? Kan tidak. Nah, jadi dalam Islam menyingkap kebatilan orang itu juga bagian daripada dakwah. Kalau kita merasa itu bukan bidang kita, jangan kita hina atau kita salahkan orang lain. Nah, karena zaman sekarang ini dai-dai ini banyak ingin senang saja. Dakwah yang kira-kira tidak dimusuhi orang, dakwah yang menyenangkan hati orang, dakwah yang menyukakan orang. Nah, ini sebenarnya bukan dakwah, karena tujuan daripada dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih dai. Mohon maaf, saya ambil gambar saya semua. Kalau saya buat gambar orang lain nanti dia tanya dia. Jadi memilih dai yang pertama tentu saja dia manusia. Sebab sekarang banyak dai AI, komputer, suara yang bukan, dia mustilah insan, dia mustilah muslim, dia mesti manusia. Lalu kemudian dia berakidah ahlus sunnah wal jamaah, lalu kemudian dia pula bermazhab, lalu kemudian pula dia tazkiyatun nafs yang disusunkan dengan ulama demikian sistematik, demikian halus dan baiknya, maka kita tinggal ikut saja. Jadi sekarang bila kita tengok orang belajar, semua dia dengar, tak ada tapis lagi. Dengar ini mana dia suka, mana viral, mana. Saya sebagai seorang yang awam, dalam orang yang tidak berilmu dalam bidang komputer, misal saya pergi ke tempat jual beli, mana orang yang pandai, paling pandai berbicara, itulah yang akan saya beli. Ustaz beli ini, Ustaz beli ini, Ustaz beli ini. Saya tak tahu. Tapi bila kita fahamkan, jadi kita memahamkan jamaah bahwa kita ini adalah di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Moro, Patani, Thailand Selatan, ini semua dulunya adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang berpegang dengan Islam. Maka kita jelaskan ini kepada masyarakat kita supaya tidak terpesong, tidak tersalah, dan mereka sudah tahu siapa yang boleh mereka dengar, siapa yang boleh mereka dapatkan kajian-kajiannya. Faham keutamaan dakwah. Kenapa berdakwah? Saya berdakwah ini karena saya tengok, saya suka bicara depan orang ramai. Bukan. Sebab bila itu nanti kita akan letih. Ada masanya kita bosan, kita muak. Tapi memang dakwah itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah. Manusia yang paling rugi adalah berjalan di atas tanah milik Allah, bernafas dengan udara diberikan Allah, dengan paru ciptaan Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Inilah makhluk yang paling rugi di atas dunia. Jadi paling tidak kita pernah mengajak orang ke jalan Allah. Kalau ada orang yang hanya mengajar di fakulti, di kelas, bukan berarti dia tidak berdakwah. Dia berdakwah, dia menyiapkan para da'i. Jadi memang kemampuan kita macam jari kita ini juga, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil, tak sama semua. Jadi kalau bidang kita menulis, menulislah. Kalau bidang kita bicara, bicaralah. Saya menulis tidak, bicara pun tidak, berdoalah. Menulis, bicara, mendoakan orang lain, doakan da'i-da'i. Saya berdoa tidak, menulis tidak, bicara pun tidak, share. Ada nampak yang baik, share. Share sana, share sini, share. Awak dah dengar? Belum lagi. Kita dengar, kita fahami, kita fahamkan. Bila tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dakwah adalah tugas para rasul. Dakwah adalah pewaris para rasul. Dakwah adalah amalan utama selepas iman. Nah, ini yang mungkin bagi agama lain asal baik cukup, asal sudah baik cukup. Tapi dalam Islam tidak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat yang terbaik. Bila kita menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Apa balasan bagi orang yang melakukan dakwah ini? Maka dalam hadis dikatakan dia mendapatkan balasan yang tidak akan berkurang, tidak akan putus. Tidak berkurang, tidak putus. Jadi kalau dihitung amal kita tak banyak. Saya sadar diri saya bahwa amal saya tak banyak, dan saya ingin dapat amal yang tak berkurang dan tidak putus, dan itu adalah dakwah. Allah, malaikat, semua makhluk mendoakan dia. Nah, jadi memang kita dakwah. Apakah Ustadz memang cita-cita berdakwah? Mungkin bukan cita-cita saya sahaja, tapi ibu saya, ayah saya, datuk saya. Datuk saya punya cucu lebih kurang 40 orang. Lalu kata dia, untuk cucuku yang satu ini, maksud dia saya, Abdul Somad ini, aku tinggalkan kebun kelapa. Nanti kalau umurku panjang, aku yang akan menyekolahkan dia. Sekolah agama. Dia jangan sekolah yang bukan agama, dia sekolah. Maka saya dari kecil sekolah agama. Ibtidaiyah, i'dadiyah, sanawiyah, kuliah, semuanya agama. Lalu kemudian memang pesan dia, lepas itu nanti bila umur saya panjang, saya yang akan menyekolahkan dia. Tapi kalau umur saya pendek, kebun kelapa ni hasilnya untuk sekolah dia. Datuk saya meninggal, kebun kelapa itu pun mati. Tapi di situ saya faham. Jadi bila saya dapat scholarship beasiswa daripada Al-Azhar, dapat lagi daripada Maghribi, dapat di Sudan, saya menganggap itu bukan usaha saya, tapi Allah membalas niat baik datuk saya dulu. Nah, jadi kita pun begitu juga. Jangan kita hanya berpikir diri kita. Kita pikirkan anak saya ini ada 3, 2, maka yang satu ni sekolah agama. Apa yang dilakukan datuk saya dulu, sekarang saya lakukan gitu. Saya sampaikan ke istri saya, anak kita ini nanti kita suruh hafaz Quran. Lepas hafaz Quran, dia belajar baca kitab. Lepas itu nanti saya nak kirim dia ke Darul Mustafa Tarim. Lepas itu nanti dia di Ahqaf. Lepas itu wajib dia ambil BA. Adapun master sunat muakkad. PhD itu hadiah dari Allah. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apalah. Tapi yang penting dia hafaz Quran, baca kitab. Jadi kalau kita berpikir begitu, insya Allah Allah akan mudahkan. Orang yang tak bertuhan selalu berkata begini, tentukan cita-citamu, nanti alam semesta akan membantu. Sebab mereka tak percaya pada Tuhan, tapi mereka menetapkan sesuatu. Tentukan destinasimu, alam semesta akan menolongmu. Sedangkan kita yang bertuhan tak begitu. Kita mengatakan tentukan cita-citamu, Allah akan menolongmu. Sebab kita punya Allah. Saya akan amat sangat yakin dengan itu. Dulu bila saya duduk di depan rumah pagi-pagi, kecil belum sekolah lagi, lalulah orang yang pergi sekolah. Kata mak saya, nanti kalau kau dah besar, kau sekolah pondok macam dia. Saya tak tahu pondok, tapi saya ingat, nanti bila kau besar, kau sekolah pondok macam dia. Lalu kemudian pakcik saya, adik mak saya, sepupu dia BA. Nanti bila engkau panjang umur, aku ingin engkau BA macam dia. Jadi cakap seorang ibu kepada anak itu berkesan luar biasa, masuk ke dalam hati dan fikiran. Maka perempuan, lelaki, saya selalu cakapkan pada anak saya, kamu nanti akan belajar, kamu akan kesini, kamu akan begini. Anak saudara saya, pelajar-pelajar penuntut yang ada di pondok Ma'had Az-Zahra, Nurul Azhar, saya sampaikan selalu begitu, supaya mereka punya cita-cita, punya keinginan, punya tujuan. Sekarang banyak pemuda-pemuda yang tak tahu tujuan ini. Saya banyak bertanya, bila tanya, kamu nak jadi apa? Nak jadi YouTuber. Jadi dia tak tahu. YouTuber baik juga, tapi kalau dia tidak punya ilmu, apa yang akan dia sampaikan? Nah, ini penting untuk membentuk. Faham tujuan daripada dakwah. Tujuan dakwah itu menciptakan masyarakat yang islami. Jadi kalau bagi orang yang berfahaman dakwah cukup mengumpulkan orang banyak, maka yang kita lakukan subuh tadi sudah berhasil. Oh, Masya Allah, subuh tadi Ustaz Abdul Somad, Masya Allah. Tapi sebenarnya bila kita tengok ini belum. Itu baru tahap awal, baru mengumpulkan orang.
Apakah dengan orang berkumpul ramai kita menjadi Islamik? Belum tentu. Itu karena pada pengamalannya. Lalu kemudian ada perubahan. Yang sebelumnya jahiliyah kepada Islam, yang sebelumnya munafik kepada iman. Nah, jadi kalau kita sudah buat perubahan, lalu kemudian setelah kita buat mereka berubah, hijrah, baru ada namanya keberlangsungan, continuity, berkelanjutan. Mesti kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan baik yang sudah baik, merubah dari yang tak baik menjadi baik, yang sudah baik kita jaga sampai akhirnya berakhir dengan husnul khatimah. Inilah dakwah, ini tugas kita bersama. Ada yang menanamkan bijinya, ada yang menyiramnya, ada yang menjaganya sampai akhirnya berbuah, sampai akhirnya dinikmati. Barulah dia disebut dengan dakwah. Kalau hanya setakat meletakkan, lepas itu tinggalkan, tidak disiram, akhirnya mati, maka banyak sekali dakwah yang mati. Jadi saya masuk ke dalam hutan sampai hari ini. Dalam jadwal setahun kita susun 2024, nanti akan ada masuk ke orang asli. Datang pertama tengok apa yang perlu kita buat. Oh, nampaknya di sini kita buatkan pondok, sebab budak-budaknya tak boleh jauh. Bila budaknya dijauh, mak ayah dia tak boleh makan, sebab anak-anak ini nanti mencari kerja, ikut membantu. Jadi dia sekolah hanya setengah hari, lepas itu dia akan balik. Jadi begitu juga da'i. Nampaknya da'i dari luar tak boleh kita kirim. Kalau begitu anak-anak dia yang kita sekolahkan. Alhamdulillah yang dulu kami masuk 2016, sekarang anak-anaknya kami bawa. Anak tuan berapa? Anak ada 3. Kami minta 1 masuk pondok. Ada yang dapat, yang belajar ke Riau, Pekanbaru, ada yang belajar ke Jawa, ada yang belajar, bahkan ada yang dapat beasiswa ke Al-Azhar. Nanti bila balik dia liyunziru qaumahum. Sebab bila kita tengok datang dai dari Jawa masuk ke dalam, secara bahasa tak boleh diterima. Sebab ini orang Melayu asli, yang bahasa dia bahasa tua. Lalu kemudian adat istiadat, banyak yang tak tahan, 6 bulan balik. Ini memang tidak mahu kita guna dakwah dulu ila qaumihim, kepada kaumnya, anak-anak mereka yang kembali kepada kaum mereka, bukan orang luar yang dibawakan kepada mereka. Ini kita pahami dakwah secara baik. Faham hukum melaksanakan dakwah. Apa kata Syekh Muhammad Abu Zahra? Para ulama sepakat tentang kewajiban berdakwah. Hanya saja ada kita bagi setengah orang. Kenapa kamu berdakwah? Kamu kan bukan hafaz Quran, kamu kan bukan dari pondok, kamu tak tahu usul fiqh. Bezakan antara wa'iz. Ada yang wa'iz, dia bagi nasihat saja, mengajak sembahyang, mengajak puasa. Tapi kemudian ada orang yang boleh menjawab masalah-masalah fiqh, masalah ikhtilaful hadis, masalah nasikh wal mansuh, masalah asbabun nuzul, masalah banyak-banyak problem akidah, dia boleh jawab. Jadi mungkin kita buatkan kelas, ini kelasnya hanya pada wa'iz saja, mengajak aja, da'i saja. Tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu, alim, dia memang faqih. Ini pentingnya. Karena kalau tidak begitu, nanti yang orang yang tidak ada basically agama, dia akan merasa, oh saya ini bukan orang agama. Padahal untuk mengajak orang sholat itu tidak mesti dari fakulti usuluddin. Untuk mengajak puasa, untuk melarang perbuatan mungkar, tidak mesti BA dari fakulti syariah. Ini siapa saja mengajak orang. Tapi kalau sudah bicara tentang masalah hukum hakam, masalah akidah, masalah fiqh, masalah tafsir, maka ada kaidah, ada kawaid yang mesti dia pahami dengan baik. Maka kita bezakan antara mengajak dengan mengajar. Bezakan antara mengajak dengan mengajar. Kalau setakat mengajak semua orang, tapi kalau sudah mengajar, nah yang terjadi sekarang, yang kemampuannya hanya mengajak, dia coba mengajar. Tapi ada orang yang sebenarnya dia boleh mengajar, tapi dia hanya mengajak. Nah ini tidak sesuai. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Akhirnya kehancuran dakwah yang terjadi. Saya tidak mengatakan saya sempurna, tapi ini yang saya nampak, yang saya tengok, ini yang kita bahaskan untuk kebaikan dakwah di masa akan datang.
Ada yang bersifat individu, kita bicara dengan orang, tapi ada pula yang sifatnya di hadapan orang ramai. Ramai bicara 1 jam, baca ayat, baca hadis, semua orang dengar. Apalagi live, semua orang tonton. Tapi ada yang berdua. Apakah yang berdua itu? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah kerana engkau lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kita tidak menengok ramainya manusia. Berapa banyak manusia yang masyhur tapi Allah tidak kenal dia, Allah tidak ridha dia. Berapa banyak pula manusia yang tidak masyhur, mastur, tapi Allah ridha dia. Sebab apa? Dia mengajak orang ke jalan Allah. Seorang perempuan bukan ustazah, tapi dia berhasil membawa suami dia. Saya dalam dakwah tidak hanya baca kitab, baca buku, tapi jumpa dengan orang. Saya jumpa dengan orang, saya tanya, suami saya itu ustaz, dia bertaubatnya, cobalah ustaz tanya dia, kenapa tuan, macam mana awalnya tuan dapat hidayah? Saya dapat hidayah itu tak pernah dengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, tak pernah dengar khutbah. Kenapa tak dengar khutbah? Memang tak pernah sembahyang Jumat, tak pernah dengar tazkirah sebab dia tak pernah masuk masjid. Sebenarnya saya mengajak orang, saya selalu mengatakan saya bukan da'i, sebab yang da'i itu adalah mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Saya adalah muallim, karena saya mengajar orang yang sudah ada dalam masjid. Da'i mengajak dari jalan setan ke jalan Allah. Saya memang orang ini sudah di jalan Allah, hanya saja dia belum tahu. Sebenarnya yang mengajak itu mungkin mereka adalah orang yang biasa saja. Macam mana tuan boleh bertobat? Saya ini bertobat karena cakap istri saya. Apa kata dia? Nanti kalau abang mati macam mana? Tak ada pakai ayat, tak ada pakai hadis, tak ada pakai public speaking. Hanya cakap 5. Nanti kalau abang mati macam mana? Rupa-rupanya cakap itu dari hati, sampainya ke hati juga. Jam 2 malam saya terfikir, tak tidur Ustaz. Nanti kalau abang mati macam mana? Akhirnya saya bertobat, akhirnya saya solat, akhirnya saya takut pada Allah. Jadi berapa banyak sahabat Nabi yang tidak solat dengan Nabi, tidak ikut lama dengan Nabi, tak belajar dengan Nabi, datang pada Nabi bersyahadat, tapi iman itu terhunjam ke dalam hatinya. Maka yang datang dari hati ke hati juga sampainya, tapi yang dari mulut ke mulut juga sampainya. Kita ingin supaya sampai ke hati. Macam mana kami tahu Ustaz Somad ini datang cakapnya ini dari hati? Kalau sampai ke hati tuan puan, berarti dari hatilah datangnya. Tapi kalau semua sampai di mulut, berarti Abdul Somad ini pun juga semua sampai di ujung lidah, di tepi bibir saja. Mudah-mudahan yang menyampaikan dan yang menerima semuanya diberikan Allah taufik wassadat insyaallah. Ini tentang jangan kita tengok orang yang dakwah jamahir itu lebih sukses, belum tentu. Dan jangan pula kita mengecikkan orang yang dakwah yang fardiyah. Faham terhadap perbezaan. Nah, ini sekarang kita banyak sekali bezakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bezakan antara berbeza dalam satu masalah dalam beberapa mazhab, apakah ini dalam masalah usul atau dalam masalah furu'. Maka zaman dulu boleh seorang da'i menjelaskan satu mazhab saja. Tapi zaman sekarang bila kita jelaskan satu mazhab, datang alumni daripada Al-Madinah Al-Munawwarah, dia pakai mazhab Hambali. Datang daripada India, dari Aligarh, dari Deoban, dari Lucknow, Nadwatul Ulama, mereka datang bawa mazhab Hanafi. Dari Turki datang pula yang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, mereka datang bawa mazhab Maliki. Maka saya walaupun mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu saya jelaskan masalah ini menurut mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Malik bin Anas, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, begini-begini. Tapi dalam pengamalan saya, ini mesti kita jelaskan. Sebab kalau tidak nanti jamaah ini bengong. Lebih baik jamaah itu bengong di dalam masjid, dia tanya ke kita,
daripada dia bengong di luar masjid. Dia dengar masjid ni lain, dia dengar masjid ni lain. Lama-lama dia berpikir kalau begitu elok tak usah ke masjid lagi. Kalau dia dengar sini lain, dia dengar sini lain, lalu dia cari lagi, itu alhamdulillah. Tapi bila kita menghadapi masalah jamaah yang malas mendengar dan malas membaca, maka nanti dia merasa saya ni ke masjid ni ingin menghilangkan kebingungan saya, tapi bila dah saya ke masjid saya makin sakit kepala, elok saya tak usah ke masjid. Ini kita sesungguhnya kitalah yang merosakkan dakwah ini. Ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Wasilahnya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Li'i'la'i kalimatillah. Mungkin berbeda dalam masalah ijtihad, tapi sebenarnya semuanya kembali kepada Allah SWT, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kalau berbeza, tak boleh kita katakan macam mana dengan murji'ah, macam mana dengan syiah, macam mana? Ini kan ta'addud wasilah, ghayahnya kan tetap tak boleh. Sebab ada juga pada pasal-pasal yang memang kita berbeza, yang kita tak boleh sama sekali. Nah, maka ini mesti boleh kita jelaskan. Solatnya sama 5, tapi dalam masalah ada yang talafuz, ada yang tak talafuz, ada yang niatnya di dalam takbiratul ihram, ada yang sebelum takbiratul ihram, ada yang basmalahnya jahar, ada yang sir, ada yang tak basmalah. Ada yang basmalahnya setiap awal rakaat, ada yang di awal rakaat saja, ada yang tiap rakaat. Ini masalah ikhtilaf. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ini kita jelaskan supaya, karena masyarakat ini ada yang awam, ada yang memang betul-betul baru tobat, baru hijrah, baru masuk Islam, tak pernah belajar. Tapi ada yang dia mulai setengah. Jadi memang ada level 1, level 2, level 3. Ini semua. Ada batang yang kita tak boleh bercanggah, tapi ada cabang. Di cabang ini itu dia sembahyang dia. Tadi saya dengar ayat yang dia baca Allahumma ba'id, ini dia baca Allahu Akbar kabira. Bukan masalah yang usul, tapi dalam masalah sembahyang. Tapi Ustaz, ada aliran baru sembahyang dia 3 kali saja. Tak apa, mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Tak boleh, sebab ini masalah yang sangat mendasar. Ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Mengajar, saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi untuk tahu mazhab-mazhab lain, maka bila kita tengok pondok modern di Indonesia, ada yang disebut dengan pondok yang tradisi lama, hanya fiqh Syafi'i saja. Tapi modern, di modern yang diantara yang dipakai di modern Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid, diantaranya pondok modern Darussalam Gontor dan cabang-cabang daripada itu semua. Jadi nanti bila tanya, awak dari pondok mana? Pondok modern. Biasanya ini yang mereka pakai. Kenapa begitu? Karena ini menjelaskan perbezaan. Tapi dalam pengamalan, awal saya datang ke Brunei Darussalam, maka saya dibagi tahu, Ustadz Abdul Somad, ini Brunei Darussalam, nanti kalau fiqhnya mazhab Syafi'i, kalau akidahnya Asy'ari, kalau tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini adalah dijaga. Jadi Malaysia, Brunei Darussalam itu beban da'inya lebih ringan. Kenapa? Karena dia terkawal oleh kerajaan. Kerajaan mengawal. Tidak boleh berbicara agama kalau tak dapat tauliyah. Tapi di kampung saya siapa pun boleh bercakap, tidak terkawal. Jadi beban kami jauh lebih berat. Entah apa-apa saja dia pakai semua, liberal, sekuler, semua boleh berbicara. Itu jadi memang saya tengok ada keputusan hakim yang membantu dakwah. Jadi ada orang yang memang dia tidak khutbah, dia tidak bagi tazkirah, tapi sebenarnya mereka berdakwah. Berdakwah dengan apa? Berdakwah menyekat aliran kebatilan dengan apa? Dengan hukum mereka. Sultan, amir, ulil amri, raja, ini punya kekuasaan untuk menghalang semua yang sesat, merosakkan umat. Siyasatuddin,
Harasatuddin, menjaga agama dan siasat daulah. Bersiasat, dia bersiasat mengatur ini semua. Diatur oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di antaranya adalah menjaga agama ini. Yang modern mungkin Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dari Kuwait yang lebih panjang lebar lagi. Apapun yang mau dipakai, ini salah satu bagian-bagian. Terjemahnya sudah ada ke dalam bahasa Melayu. Ini boleh kita pakai, tapi hanya setakat maklumat. Kata pepatah orang Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, kalau memotong putus, jangan setengah putus. Lebih baik satu tajuk dibahas habis tuntas, tapi dengan beberapa mazhab habis, sehingga orang tahu. Oh, sehingga ketika kita membuat satu tajuk kita malam ini dari maghrib hingga ke isya adalah tentang masalah basmalah. Menurut mazhab Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Malik bin Anas, menurut mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam pengamalan saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, sehingga jamaah tahu. Oh, sehingga mereka tidak saling menyalahkan dan mereka boleh menerima perbezaan bila nanti menengok umat Islam yang berbeza-beza. Kalau tidak, nanti dia akan bingung dalam masalah agama. Ilmu alat ini yang saya tulis, ini yang dipakai di pondok tempat saya belajar dulu. Biasanya dari awal Matan Al-Ajurrumiyah, lalu kemudian naik ke Kawakib Duriyah, Alfiyah Ibni Malik, Syarah Ibni Aqil. Tapi orang tidak mau lagi belajar ini karena 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun baru selesai. Lama. Nah, ulama berpikir, maka muncullah satu metode namanya Al-Manhaji. Nah, kami banyak kirim pelajar-pelajar untuk belajar metode Al-Manhaji. Beliau seorang alumni daripada Azhar di bawah selepas saya 8 bulan sehingga cepat. Atau juga metode Al-Miftah. Nah, ini salah satu cara modern. Jadi yang zaman dulu yang lama-lama itu boleh dibuat cepat sehingga orang ambil kurs, lalu kemudian dia boleh membaca. Ini alat, masuk ke dalam hutan dia mesti bawa alat, sehingga jangan sampai dia, karena kita tidak cukup hanya dengan buku terjemah saja. Ini karena semua kita baca tafsir bahasa Arab, baca hadis bahasa Arab, baca fiqh bahasa Arab, usul fiqh semua bahasa Arab. Macam mana kita tak boleh masuk? Maka ilmu alat ini amat sangat penting untuk memahami turas. Nah, karena kalau kita tak ada ilmu alat ini akan susah. Walaupun kitab-kitab yang modern banyak, tapi saya lebih condong kepada turas. Nah, ini yang saya sampaikan ini hanya sebagai sebuah pandangan, tidak menyalahkan yang ada metode yang lain. Itu tentang da'inya. Adapun yang kedua tentang mad'u. Mad'unya adalah penerima. Penerima kita ini banyak. Semalam salah satu ustaz kita bertanya macam mana tentang ilhad, zahiratul ilhad fi syabakatil internet. Bagaimana di internet itu banyak sekali fenomena orang tak bertuhan, ateis, yang mengatakan tak ada Tuhan, mana Tuhan. Nah, ini belum tersentuh lagi. Kemudian ada satu lagi di bawah itu, mereka ini sama-sama masuk neraka juga. Dia percaya ada Tuhan, tapi Tuhan itu tak ada nama dan tidak ada agama. Nah, jadi tidak mahu masuk ke dalam salah satu dari beberapa agama. Dia hanya percaya bahwa ada Tuhan. Lalu kemudian penyembah berhala, lalu kemudian ahli kitab, lalu kemudian kaum muslimin. Sekarang siapalah yang kita sentuh dengan dakwah? Ateis tidak, agnostik tidak, penyembah berhala pun tidak, ahli kitab pun tidak, hanya kaum muslimin. Lalu kemudian kecil lagi, kaum muslimin hanya di surau kita saja. Jadi kalau di kaum muslimin di kampung itu ada 10, yang ke surau 4, yang 2 bersetuju dengan kita, yang 2 tidak. Yang 2 ini sajalah. Dan yang 2 ini pun rupanya ikhtilaf juga menerima kita, tinggal 1. Betapa sikitnya dakwah kita. Nah, padahal dakwah sebenarnya adalah amat sangat luas. Jadi untuk ateis dan agnostik ini memang bidangnya usuluddin,
Karena usuluddin ada 3 syu'bah. Syu'bah yang pertama adalah akidah. Di sinilah mereka para filsuf ini bagaimana dengan logiknya, akalnya menundukkan. Nah, ini. Lalu kemudian ada yang muslimnya pula, inilah orang syariah. Bagaimana muslim yang belum faham tentang rukun, syarat, wajib, sunat muakkad, tentang kenapa ayatnya sama, hadisnya sama, kenapa hukumnya berbeza. Nah, ini orang syariah yang menjelaskan. Nah, ini semua. Ada orang yang ingin tahu ini tafsirnya apa, kenapa hadis ini bisa sahih, kenapa hadis ini boleh menjadi dhaif, kenapa satu hadis hukum hakamnya boleh berbeza. Nah, ini orang yang ada di syu'bah tafsir wal hadis. Nah, ini semua dai, orang mad'unya yang menjadi objek dakwah kita itu, mereka menerima ini. Membahas beberapa tokoh etis yang akhirnya percaya Tuhan dan masuk Islam. Membahas beberapa hujah yang membuktikan keberadaan Tuhan. Khususnya lagi tafsir-tafsir ayat kauniyah, Dr. Zaghlul Najjar. Lalu kemudian beberapa pakar yang menunjukkan bagaimana mungkin alam semesta ini begitu cantik dan indah kalau tidak ada Sani, kalau tidak ada Khalik, tidak ada penciptanya. Nah, ini yang membangkitkan. Jadi mereka tidak boleh dengan ayat. Bagaimana mungkin kita menjelaskan kepada mereka ayat, mereka tak percaya kepada ayat, mereka tak percaya pada Quran. Lalu kemudian tentang ahli kitab, ini kita banyak membaca Asy-Syahrastani, kemudian para ulama yang sudah banyak membahas, khususnya modern. Saya sebutkan yang modern sekarang, yang banyak videonya boleh kita tonton di YouTube, boleh kita tengok, boleh kita dengar, boleh kita ambil. Sebab mereka membaca dari banyak buku, dari kitab, referensi. Selepas itu mereka sampaikan. Jadi yang mereka sampaikan itu adalah patinya, inti daripada semua yang pernah mereka baca. Jadi kalau mereka baca 100 kitab, lalu mereka tapis, mereka dapatkan, itulah yang mereka sampaikan. Jadi bila kita dengar, kita pegang, kita tinggal cari referensinya, itu amat sangat baik. Lalu kemudian tentang masalah apa yang saya sampaikan untuk masyarakat umum di masjid-masjid. Saya sebutkan referensi ini yang saya pakai dan kami baca di pondok dulu. Dalam akidah ada ditulis akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Ini yang saya sebutkan ini yang banyak di YouTube. Kiai Haji Idrus Ramli banyak di YouTube. Beliau banyak video beliau di YouTube membahas membantah masalah akidah. Kemudian Jala'ul Afham, kita pakai Aqidatul Awam. Kemudian Al-Husunul Hamidiyah, saya di pondok baca Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin dalam akidah Asy'ari. Itu yang kami baca. Lalu kemudian fiqh, ada alumni daripada Al-Azhar tahun 1935, namanya Syekh Sulaiman Rashid, berbahasa Melayu, bahasa. Jadi ini untuk yang awam sekali. Itu. Lalu kemudian biasa dari awal sekali matan takrib, lalu kemudian Fathul Qarib, i'anah. Inilah yang dasar yang biasa dipakai kurikulum di pondok-pondok di Nusantara, yang masih berpegang sampai hari ini. Lalu kemudian dalam akhlak, saya ada satu buku yang baik ditulis oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tasawuf Modern. Ini lalu kemudian Ihya, kalau terlampau besar di pondok orang baca Ihya. Bahkan ada program khatam Ihya dalam bulan Ramadan atau cuti sekolah. Tapi untuk di masjid saya lebih condong pada ambil dua. Satu qabasat yang diringkaskan khulasah dibuat oleh Habib Umar bin Hafiz, atau yang sebelum itu lagi Nau'izatul Mu'minin. Ini yang kami baca dulu di pondok. Ini untuk kita ajarkan di pondok-pondok. Sebab kita bukan ingin ini ceritanya adalah pembekalan bagi seorang dai untuk turun kepada masyarakat. Tafsir saya sampai hari ini masih bacakan Jalalain. Untuk subuh saya di rumah hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, 3 subuh saya bacakan Jalalain. Untuk hari Rabu saya bacakan Riyadhus Shalihin untuk jamaah, atau Al-Muntakhab yang ditulis oleh Majmu'atun Minal Ulama di Mesir. Lalu kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Ibnu Katsir yang Ustaz pilih? Karena itu yang biasa dibaca di pondok dan itu jauh daripada Israiliyat.
bersih dan sanadnya tak terlalu panjang. Kalau dia baca kitab Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, nanti terlampau panjang sanad, jamaah bingung. Lalu kemudian hadis, bagaimana sebelum masuk, Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis dari banyak kitab itu dalam satu kitab kecil sebagai kitab kunci. Untuk masuk ke dalam yang besar, maka dari kitab kecil ini dia sudah pegang kuncinya. Sehingga jangan terus saja langsung kita nak baca Sahih Bukhari besar. Kami di pondok dulu pun tidak baca Sahih Bukhari, baca khulasah, baca ringkasan, Al-Lu'lu' wal Marjan. Tapi eloknya Riyadhus Shalihin. Saya sampai hari ini masih bacakan Riyadhus Shalihin di surau di masjid. Usahakan untuk membacakan kitab, supaya tazkirah kita tidak kemana-mana. Lalu kemudian sirah, ini kita kenalkan. Apalagi eloknya kalau kita buatkan daurahnya dulu. Kita dah baca dengan ulama, mengambil sanad ijazah. Bila ada cuti bulan Julai, bulan Agustus, buat satu masjid, kumpul bersama, minta pada masyayikh kita membacakan, ambil sanad ijazah. Itu memberikan kepercayaan diri bagi kita untuk mengajar. Karena kita banyak sahibut kita al-musnid, banyak mereka pegang sanad daripada masyayikh kita untuk meneruskan tradisi para salaf, bahwa mereka ini membacakan kitab dari guru mereka, dari guru mereka, dari guru mereka, sehingga insyaallah barakah. Untuk di Indonesia ada murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, namanya Ustaz Kiai Haji Ahmad Marwazi di Jakarta. Beliau ada streaming sekarang nih sedang baca Sunan Tirmidzi. Jadi boleh ikuti, cari nanti di FB. Biasanya streaming melalui FB atau melalui YouTube. Lalu beliau bersanad langsung kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Lalu kemudian sanad-sanad daripada Syekh Muhammad Alawi, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Banyak sekali murid-murid mereka yang tergabung dalam namanya As-Safwah Al-Malikiyah, banyak. Lalu kemudian sanad daripada Sadatil Ghumariyin, baru saja datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Kami menghatamkan, kami bawa, kami iklankan kepada pondok-pondok, lebih kurang 60 pondok dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi mengirimkan utusan. Lalu kita buatkan daurah khatam Sahih Bukhari. Ini amat sangat baik, sehingga nanti para asatiz bila dia balik dia mengajar, tapi jangan terbatas dihadkan hanya yang penting saya dah baca. Enggak, jangan hanya pada saya dah baca. Ini hanya setakat baru mengambil sanad. Orang yang alim bukan mengumpulkan sanad, ambil sanad, ambil sanad. Ini hanya sebagai kolektor sanad. Saya tak ingin kita menjadi kolektor sanad. Kita fahami ini supaya kita meneruskan tradisi salaf dan kita punya ilmu, kita punya keyakinan untuk menyampaikan. Kemudian yang ketiga, risalah. Apa sebenarnya yang kita sampaikan ini? Tentu saja dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bila kita tak paham Quran, kita tak tahu Sunnah, kemana kita bertanya? Al-ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian apapun kajiannya tak keluar daripada tiga: iman, Islam, ihsan. Iman ini telah menjadi ilmu akidah, Islam itu yang menjadi fiqh syariah, lalu kemudian ihsan itulah yang menjadi akhlak, tazkiyatun nafs. Lalu kemudian syariahnya ada lagi, ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada siasah, ada jihad. Jadi semua ini bagian daripada syariah. Ada ustadz yang pembahasan dia jihad saja, ada ustadz dia suka kepada siasah saja, dia bacakan as-siasah asy-syar'iyyah, atau yang modern dia bacakan min fiqhid daulah, atau dia bacakan al-ahkam as-sultaniyah. Memang dia suka pada ketertarikan dia siasah, atau yang membahas tentang nikah saja, atau dia bahas muamalah. Tapi bila kita tengok sekarang, tak lepas-lepas dari awal kita budak kecil sampai sekarang toharoh tak selesai-selesai. Padahal semestinya kita berkelanjutan. Mungkin ini ibadah kita dah selesai, coba kita pindah pula ke muamalah, macam mana rahan, macam mana gadai, macam mana jual beli, macam mana
murabahah, macam mana mudharabah. Ini, dan ini semua ada di fakulti kita, di fakulti syariah, sehingga kajian-kajian ini menjadi lebih semarak, menjadi lebih semangat lagi. Yang keempat, last sekali adalah sarana dakwah. Jadi dakwah ini ada qauli, ada amali, ada sirah hasanah, ada al-quwah. Al-quwah inilah mereka yang ada kekuatan, ulil amri. Tapi ada qauli, khutbah, muhadarah, dars, munazarah, risalah, al-maqalah. Nah, ini semua bukan berarti mereka yang tidak pernah tazkirah ke masjid dia tak berdakwah. Itu anak tuan fulan itu balik dari Kaherah lama-lama tak berdakwah, kasihan. Padahal sebenarnya dia berdakwah. Maksud dia tidak berceramah. Ceramah bukan dakwah. Ceramah satu bagian daripada dakwah. Jadi ada orang yang tidak berceramah tapi sebenarnya dia berdakwah. Dia menulis, dia apalagi sekarang ada banyak sahabat-sahabat kami yang dia tidak ada ceramah tapi dia banyak menulis di FB, tulisan dia ada website, dia ada blog. Nah, ini semua kita boleh sebarkan pemikiran kita. Mungkin yang kita tulis itulah yang dipakai oleh penceramah. Nah, jadi jangan kita selalu berpikir, oh aku tak boleh berceramah berarti tak berdakwah. Boleh jadi yang kita sampaikan itu dalam tulisan dibaca oleh dai menyampaikannya dalam bentuk tazkirah. Walaupun dia tak sebut nama kita, tidak masalah, pahalanya malaikat tak akan mungkin salah, dia tetap menjadi amal jariah. Tak keluar daripada tiga, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan kalaupun hendak berdebat wajadilhum billati hiya ahsan. Qauli, amali, sirah hasanah, dan quwwah. Qauli, saya sarankan pilih dua metode yang tidak dipakai. Pertama, maudhu'i, kita tentukan satu tema maudhu'. Misalnya kita nak bahas tentang fadail bulan Rajab, tengok dulu ayat yang terkait dengan bulan haram, tengok pula dalam hadis Nabi, lalu kemudian bagaimana, tunjukkan juga apa-apa yang maudhu', yang dhaif. Tabyinul ajab lima warada fi fadli Rajab, jelaskan supaya masyarakat tahu, oh ini rupanya dhaif, ini rupanya maudhu'. Nah, itu jangan takut untuk menjelaskan ini. Lalu kemudian kalau kita nak juga pakai yang tahlili, boleh jadi satu ayat, tapi insyaallah yang kita bahas ini adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Siapa orang bertakwa itu? Maka kita bahaskan dalam pertemuan ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, itu dengan kita membahas, termasuklah subuh tadi. Subuh tadi saya dibagi tajuk tentang Isra dan Mi'raj. Yang saya bahaskan 10. Subhana, lalu kemudian Asra, lalu kemudian bi'abdihi, lalu lailan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, barakna haulah, linuriyahu min ayatina, lalu kemudian As-Sami Al-Basir. 10 selesai, 1 jam habis. Jadi kita tak bicara ke sana kemari, usahakan yang kita sampaikan ni fokus. Nah, jadi usahakan. Saya di beberapa tempat saya tengok keadaan, bahannya dah siap semua. Kalau saya boleh tunjukkan, kalau tak boleh tunjukkan, saya dakwah hamah. Macam semalam, sebenarnya bahannya dah saya siapkan, tapi memang keadaannya tidak. Kalau begitu, jadi tengok keadaan. Tapi bahan kita dah siap semua. Kitab ada, bahan presentation ada. Jangan menyampaikan sesuatu yang kita tak siap. Kita nak berdakwah, bila ditanya apa persiapan awak, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Itu bukan dah. Kita siap dulu, baca dulu, pahamkan dulu, ada bahan apa yang mereka nak siap. Kami nak ada bahan ada. Kami nak baca kitab ada. Social media, nah, ini semua kita pakai. Saya bicara sosial media, nanti ditanya orang, Ustaz cakap sosial media tapi Ustaz tak pakai. Yang itu ada yang TikTok, ada yang, tapi saya tak ada password. Keempat-empat ni saya tak ada password. Jadi saya tak tahu. Saya hanya kirim saja. Itu maka saya tak ada komen. Saya tak ada balas. Jadi kalau ada orang, Ustaz kenapa tak pernah baca? Kenapa Ustaz tak pernah baca? Memang saya tak tahu. Kenapa Ustaz tak ingin tahu? Sebab saya tahu diri saya. Bila saya tahu, nanti saya tazkirah marah-marah, saya mengamuk. Dan banyak fake account.
Dan memang akun itu akun-akun yang tak betul semua, posting dia kosong semua, dan dia memang ingin kacaukan fikiran kita. Nah itu, jadi saya selalulah banyak penuntut katakan, Ustaz saya nak mula buat channel. Saya katakan buatlah channel, sila buat channel. Boleh tak Ustaz endorse? Boleh Ustaz war-warkan channel saya ni? Boleh. Saya tanya videonya dah berapa? Baru nak buat. Buat dulu. Buat video jangan panjang-panjang. 3 minit, 4 minit, 5 minit. Fokus apa yang kita nak buat. Oh, kita fokus dalam bidang fiqh. Fiqh saja. Saya nak fokus dalam bidang tafsir saja. Saya fokus bidang hadis saja. Saya fokus bidang akhlak saja. Saya fokus soal jawab. Saya fokus nak jidal saja. Saya memang suka berkelahi, Ustaz. Saya nak berjidal dengan orang. Bantah ini, bantah ini, bantah ini, bantah sekular, bantah liberal, bantah etis. Ini semua elok semua. Apapun yang kita nak buat. Macam mana kita nak, ini bukan kerja kita. Allah Ta'ala suruh kita buat pancing. Ambil buluh, ambil benang, ambil mata kail pancing, ambil cacing, ambil katak, ambil udang, ambil anak ikan, letakkan. Masalah ikan apa yang datang itu bukan urusan kita. Dulu awal-awal channel kita 2 juta. Lepas itu ada masalah, channel itu hilang. 2019 bulan Julai kita ulang lagi dari zero. Semua orang mengatakan berat Ustaz. Bila kita mula lagi dari zero, berat nak cari. Apa yang terjadi? Sekarang 4.2. Lebih banyak lagi dari yang dulu. Nah, jadi tidak ada yang mustahil. Bismillah. Saya pun tak tahu masa itu. Kita tak tahu. Kita hanya buat saja. Allah hanya suruh kita urus kita. Masalah ikan yang datang itu urusan aku, kata Allah. Buat saja channelnya, buat saja kontennya, buat saja videonya. Mintakan kepada para yang alim ulama dalam bentuk podcast, dalam bentuk dialog, dalam bentuk apapun. Itu lepas itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Membuat ini wajib. Berdakwah ini wajib. Viral itu takdir. Jangan kerana viral itu musibah. Viral itu belum tentu nikmat, tapi berdakwah itu pasti nikmat. Nah, ini kita teruskan. Niatnya lillahi ta'ala. Kita usah. Karena duit ini boleh juga merubah hati kita. Semua duit yang masuk ke channel YouTube ini, yang 4.2 juta ini, tidak pernah saya ambil dari awal sampai sekarang. Semuanya untuk pondok, free setahun 25 pelajar tahfiz Quran. Untuk gaji guru, untuk makan, untuk semua sekolah dia. Jadi supaya waktu saya menyampaikan itu, saya tak terfikir. Nanti saya tak tanya kepada admin, berapa follower kita, berapa viewer kita, berapa duit masuk. Nah, jadi kita sampaikan itu semua, kita sampaikan ke jamaah supaya apa? Supaya mereka tidak jadi fitnah juga. Sebab kalau tidak kita sampaikan, saya bukan berarti saya mengatakan supaya adik-adik penuntut untuk buat itu. Tidak. Andai pun diambil duitnya boleh, bukan berarti duit haram. Tapi semua saya ingin katakan bahwa Allah kasih jalan lain. Adapun masalah YouTube ini biarkan, supaya jangan jadi fitnah. Kalau tidak nanti orang fitnah. Oh, patutlah Ustaz Somad kereta baru, suara kereta dia pun YouTube tuk 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 tuk. Nah, jadi ini kita pakaikan untuk dakwah. Duit umat jamaah baliknya ke jamaah juga. Tajuk menarik di sosial media, fokus pada tajuk. Saya suka pada pembahasan masalah akidah, bahas akidah. Saya akidah ni kurang, saya suka fiqh, bahas fiqh. Saya ingin yang akhlak, tentang ridha, tentang tawakal, tentang tazkiyatun nafs, takhalli, mengosongkan diri daripada hasad, dengki, busuk hati, tahalli, mengisinya dengan zikir, dengan yang baik-baik. Bagus, elok, tak salah. Lalu kemudian soal jawab fiqh khas. Banyak orang suka soal jawab, dan soal jawabnya jangan panjang-panjang. Lalu kemudian 3 bantahan pada satu masalah. Ada orang membuat satu masalah, lalu kita bantah, kita cari. Nah, ini penting. Masalah dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi pantheism. Ini yang saya tulis ini, yang saya buat ini, yang paling banyak viral, yang paling viral.
Yang pertama, pan semua, depan semua, pen semua, T Tuhan, ism, semua adalah Tuhan. Saya sekarang banyak tengok, semua ini Tuhan, dia pun Tuhan, bini dia pun Tuhan, anak dia pun Tuhan, semua Tuhan. Manusia adalah bagian daripada Tuhan, tidak ada Tuhan, yang ada hanya Tuhan, dan ujung-ujungnya manusia adalah Tuhan. Dari mulai yang itu, lalu yang paling bawah pula tak ada Tuhan. Kata ateis, tak ada Tuhan, Tuhan sudah mati, agama hanya membuat manusia bodoh, lalu kemudian cukup dengan akal saja. Agama hanya dongeng, asatirul awwalin. Kata agnostik, Tuhan ada, tapi dia boleh dipanggil, terserahlah nak panggil God, nak panggil OX, nak panggil siapa pun panggil dia Tuhan. Agama-agama hanya cara manusia, manusia yang membuat agama ini. Tuhan membebaskan manusia, manusia adalah yang berkuasa. Lalu kemudian dari yang ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan. Yang kanan ini titik pertemuan tidak boleh 3. Pertama, masalah bid'ah. Dalam masalah khilafiyah, tapi dia bid'ahkan. Yang kedua adalah syirik. Jadi dia memandang saya sebagai seorang musyrik. Yang ketiga adalah kafir, mengkafirkan orang. Nah, ini na'udzubillah. Ini yang paling banyak. Jadi yang saya buat ini adalah yang paling viral di sosial media. Saya dah sampaikan 1 jam 15 menit. Waktu saya masih ada, Ustaz. Oh, setengah jam, Ustaz. Ada 15 menit lagi ya. Hingga 10.15. Hah? Dah habis? 10 jadi setengah jam untuk sisi soal jawab. Saya hendak untuk presentasi ini ada berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit. 10 menit lagi saya presentasi. Lepas itu nanti soal jawab. Jadi kata dia, ini saya ambil dari beberapa video. Saya tak sebutkan nama videonya. Sebab nanti kalau saya sebutkan videonya, itu namanya saya mengiklankan dia. Jadi kata dia, Allah itu jadi Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, lalu kemudian dari Muhammad itulah jadi kita, dan kita pun Tuhan. Ada nih. Dan ini pembahasan di negeri-negeri Melayu, dan orang suka kaji ini. Kenapa orang suka kaji ini? Sebab dia baru. Orang suka, semua yang baru orang suka memang. Dia tak pernah dengar. Dia sedaplah kaji ini. Selama ni bahas air aja, air hujan, air suci, air mustakmal, air mutlak. Dia suka tengok ini. Jadi bila dia tengok, bila dia orang sebenarnya mereka nak cari follower, nak cari viewer saja. Dia bahaskan. Padahal fatwa-fatwa ulama dulu, fatwa Jakim tahun 60-an, 70-an sudah keluar tentang ini. Tapi tetap saja bukunya dicari orang, bahkan di-share mereka dalam bentuk PDF. Na'udzubillah. Jadi Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Zat dengan sifat tidak bercerai. Dinding itu zat, sifatnya keras. Keras itu tidak bercerai dengan dinding. Lampu itu zat, sifatnya terang. Terang itu tidak bercerai. Jadi Allah itu zat, Muhammad itu sifat, dan dia tidak bercerai, dia bersatu. Kata mereka lah. Ini video ini kalau saya dipotong nanti boleh dituduh saya mengajarkan itu pula. La mawjud illallah. Semua yang ada ini adalah Tuhan. Insan, Muhammad, Tuhan itu sebenarnya satu. Penyebutannya saja yang berbeza. Macam mana, dari mana kita datang? Dan dia selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat jamaah itu merasa, awak tadi sembahyang? Iya. Yang awak sembah itu siapa? Yang menyembah itu siapa? Orang yang baru belajar sembahyang, betul juga ya. Itu. Kata dia, kita ini hakikat diri kita adalah zat Allah itu namanya sir, sifat Allah itu namanya roh, asma Allah itu namanya hati, af'al Allah itu namanya tubuh. Maka kita ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Padahal yang dulu-dulu sudah dipancung. Dia tahu dia buat sekarang, dia tak akan dipancung.
Maka dia share, dia buatkan, orang suka banyak sekali tonton. Mohon maaf, atau saya saja yang tonton? Tuan ada pernah tonton kaji macam ni? Tak pernah? Oh, berarti saya saja yang tonton. Sebenarnya ini datangnya dari sebelum Islam. Maksud saya sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. Aflatoniyah al-Jadidah, Neoplatonisme. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang datang dari luar, dakhil, masuk ke dalam Islam melalui satu pintu yang mereka sebut dengan tasawuf. Padahal tasawuf bari. Makanya tasawuf kita disebut dengan tasawuf sunni. Halaman hajil Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali, bukan yang model seperti ini. Jadi memang dalam mereka ini semua berasal daripada Tuhan. Jadi menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau sudah menyatu dengan Tuhan, tak sembahyang lagi. Sebab dia dah Tuhan, kita ini adalah Tuhan. Na'udzubillah. Inilah yang masuk ke dalam Islam. Jadi kita mesti jawab, kita tak boleh tidak jawab. Nah, ini dijawab, kalau tidak berarti kita diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Diam melihat kebatilan berarti kita adalah setan bisu. Kita mesti bahaskan. Jangan diam. Pelajar-pelajar buatkan video bantahan, tuliskan, viralkan. Kalau takut nak sebut nama, buat nama lain. Padahal dalam Islam jelas, Allah bukan makhluk. Allah bukan melimpah. Allah menciptakan, khalaqas samawati, khalqis samawati, khalaqakum. Bagaimana Allah menciptakan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa susah-susah? Islam sudah menjelaskan dengan bayanun linnas, sejelas-jelasnya. Adapun beberapa, maka sesungguhnya pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian pada masa Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Al-Muhasibi, Al-Junaid, Abu Bakar Asy-Syibli, mereka menjelaskannya adalah lebih kepada akhlak, cerita tentang tawadhu, cerita tentang wara', cerita tentang zuhud. Lalu kemudian barulah dalam bentuk buku dibukukan oleh Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah. Lalu kemudian Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qut Al-Qulub. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali istilham, mendapat ilham dari kitab Qut Al-Qulub itu dari ditulis Ihya Ulumuddin. Yang sebelumnya tak ada dalam bentuk tertulis. Dan ini terjadi juga dalam fiqh. Sahabat Nabi tak ada menulis fiqh. Lalu kemudian dituliskan pada masa tahun ketiga, tahun abad kedua. Lalu kemudian mau muncul dalam bentuk yang lebih khas lagi dalam bentuk tarekat. Ini saya urutkan menurut susunan tahun-tahunnya. Yang nama-nama merah ini kontroversial. Yang ulama tak sepakat tentang ini. Ini tentang masalah bagaimana ini bisa masuk, boleh dia masuk ke dalam ajaran Islam. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Lebih kurang 1 jam 30 menit. Rupanya sudah 90 menit saya tegak berdiri. 30 menit ke hadapan kita akan bahaskan dalam soal jawab insyaallah. Terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.